Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama Mama Rasya. Hari ini saya mau buat bolu gulung pandan yang lembut banget. Hanya menggunakan 3 butir telur aja bisa mendapatkan bolu gulung premium seperti ini. Bagi yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadah bersih ukuran sedang. Kemudian kita masukkan 3 butir telur utuh. Lalu 70 gram gula pasir. 70 gram tepung terigu protein rendah. Lalu di sini ada 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini saya gabungin aja ya tempatnya biar lebih praktis. Ini kita masukin aja semua. Kemudian di sini kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Jika tidak ada bisa diganti dengan vanili bubuk ya teman-teman. Kemudian di sini saya pakai 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Ini lalu kita mixer menggunakan speed paling rendah terlebih dahulu agar tepungnya tidak berhamburan kemana-mana. Ini kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Speed mixernya kita naikkan secara bertahap ya teman-teman sampai ke speed yang paling tinggi. Nah, ini udah putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Tandanya saat mixernya kita putar ada meninggalkan jejak seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan 100 gram margarin cair, margarin yang telah dilelehkan. Pastikan margarinnya tidak dalam kondisi yang masih panas ya teman-teman. Untuk hangat-hangat kuku juga masih boleh, tapi jangan panas ya. Lalu ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Di sini saya mixernya sebentar aja ya teman-teman, cukup sampai tercampur aja. Kemudian di sini saya tambahkan pasta pandannya secukupnya aja. Ini lalu kita mixer kembali hingga tercampur rata antara pasta pandan dengan adonannya. Ini kita mixer sebentar seperti ini. Nah, jika sudah tercampur, ini mixernya saya matiin. Kemudian di sini saya ratakan kembali menggunakan spatula dan untuk memastikan jika tidak ada tepung ataupun margarin yang masih mengendap di bagian bawah. Nah, ini hasilnya sudah bagus, tidak ada lagi tepung dan margarin di bagian bawah. Tetapi ini saya rasa kurang hijau ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan kembali pasta pandannya. Ini kita aduk rata seperti ini menggunakan metode lipat balik ya teman-teman agar adonannya ini tidak turun. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Kemudian di sini udah saya siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm yang telah dioles dengan margarin dan diberi dengan kertas roti. Ini adonannya kita masukkan aja semuanya seperti ini ya teman-teman. Kita masukin perlahan-lahan seperti ini. Setelah semuanya adonannya masuk, ini kita ratakan ke bagian pinggiran-pinggiran loyangnya seperti ini ya teman-teman, agar nanti matangnya merata dan adonannya ini sama rata tingginya ya teman-teman, sambil kita hentak-hentakkan untuk memastikan tidak adanya gelembung udara yang masih mengendap di bagian bawah ya teman-teman. Jadi nanti pori-porinya lebih halus lagi. Setelah itu ini kita panggang ke dalam oven. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang di rak paling bawah. Kita panggang menggunakan 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing di rumah ya.
Setelah 25 menit, ini bolu gulungnya udah selesai, jadi kita angkat dari dalam oven ya teman-teman. Nah, ini dia hasil bolu gulungnya. Ini agak menggerindil-gerindil ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti saat digulung ini hasilnya jadi lembut ya teman-teman. Lalu ini bagian pinggirannya kita sisir menggunakan ujung sendok seperti ini. Lalu di sini udah saya siapkan serbet yang dialasi dengan kertas roti untuk menggulung roti bolu gulungnya ini. Ini lalu kita balikkan aja loyangnya, kemudian loyangnya kita lepas, dan kertas roti untuk alasnya tadi ini kita lepas aja dari bolu gulungnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh hasilnya cukup bagus ya teman-teman, ini nggak gosong sama sekali. Lalu ini kita oles menggunakan selai, saya menggunakan selai Srikaya. Buat teman-teman di rumah terserah ya, mau pakai selai apa aja juga boleh, opsional aja. Ini yang ada lagi selai Srikaya yang ada di rumah, jadi ini aja yang saya pakai. Ini kemudian kita gulung. Selagi hangat ini kita gulung ya teman-teman. Saya gulung ujungnya seperti ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Nah, ditekan-tekan seperti ini sambil diusap-usap agar si kulitnya ini tidak lengket di kertas rotinya ya teman-teman. Nah, seperti ini sambil kita tarik ke depan sambil terus diusap ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita gulung terus. Nah, kemudian ini kita balikkan seperti ini. Lalu di sini saya rekatkan atau saya padatkan menggunakan scraper. Jika tidak ada bisa menggunakan penggaris ya teman-teman. Ini kita tunggu beberapa menit. Setelah itu baru kita buka kertas rotinya. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini hasilnya jadi halus bagian atasnya. Setelah dingin, ini lalu kita potong sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, sangat lembut dan halus ya teman-teman. Untuk memotongnya di sini saya ukur-ukur dulu ya teman-teman agar hasil potongannya sama rata seperti ini. Setelah itu baru saya potong satu persatu dan siap untuk disusun di dalam piring saji ya. Nah, ini dia bolu gulung pandan ekonomis kita dengan isian selai Srikaya. Ini bolu gulungnya lembut banget, harumnya juga merekah kemana-mana ya teman-teman. Hasilnya lembut, wangi, pokoknya ini recommended resepnya ya teman-teman. Sekarang akan kita cobain. Ini saya potong sedikit seperti ini. Tuh bisa dilihat ini halus banget. Bismillahirrohmanirrohim. Ini lembut persis seperti yang dijual di toko-toko. Hasilnya lumer di mulut, jadi wajib buat teman-teman cobain resep ini ya. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.